Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turiman, NIM 41219071. Saya akan mempresentasikan tugas individu untuk mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu materi tentang jasa. Materi pertama, pengertian jasa. Itu menurut ahli Lovelock dan Wright pada tahun 2002, jasa adalah suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, meskipun proses dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Kinerja pada dasarnya intangible dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan satu faktor produksi. Kemudian yang membedakan antara layanan jasa dengan jasa, sedangkan layanan jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu tertentu sebagai akibat dari membawa perubahan yang diinginkan atau atas nama penerima layanan. Itu menurut ahli yaitu Lovelock dan Wright pada tahun 2002. Materi selanjutnya yaitu karakteristik jasa yang terdiri dari 5 poin. Untuk poin yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Kemudian yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, variability bersifat berubah-ubah. Kemudian yang keempat, perishability atau kurangnya daya tahan. Kemudian yang terakhir, lack of ownership. Intangibility tidak berwujud bila mana di dalam barang itu merupakan suatu objek, alat, dan benda, sedangkan pada jasa itu merupakan suatu tindakan atau kinerja, performance, atau usaha. Inseparability atau tidak dapat dipisahkan bila mana barang itu proses pertama yaitu produksi, kemudian dijual, dan yang terakhir itu dikonsumsi. Sedangkan pada jasa itu dijual terlebih dahulu, baru diproduksi, kemudian dikonsumsi. Variability atau berubah-ubah, jasa bersifat sangat variabel karena merupakan standardized output, artinya memiliki banyak variasi bentuk dan variasi karena jasa tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa itu diproduksi. Kemudian perishability atau tidak tahan lama, artinya jasa sangat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila mana konsumsi bersifat konstan, itu penyedia jasa atau orang yang memberikan pelayanan itu bisa direncanakan tergantung bagaimana dengan permintaan. Ini merupakan perbedaan yang paling mendasar antara barang dengan jasa. Bila mana barang jika dibeli oleh konsumen, itu konsumen bisa menikmati atau memiliki kekuasaan penuh atas penggunaan manfaat barang yang dibelinya. Bahkan bisa menyimpan ataupun menjualnya. Di sisi lain pihak, jasa itu hanya bersifat sementara, artinya konsumen tidak memiliki kekuasaan penuh karena sifatnya hanya sementara, bersifat pemberian pelayanan atas jasa yang ditawarkan. Menurut Philip Kotler pada tahun 2002, komponen jasa merupakan suatu bagian yang sedikit atau utama dari seluruh penawaran. Hal tersebut dibedakan menjadi 5 kategori. Antara lain, yang pertama yaitu pure tangible good. Kemudian yang kedua, tangible good with accompanying service. Kemudian yang ketiga, hybrid. Dan yang keempat, major service with accompanying minor good and service. Kemudian yang terakhir, faith in employees.
strategi pemasaran jasa. Yang pertama yaitu experiential marketing dan emotional brands. Artinya strategi ini bagaimana caranya suatu perusahaan itu membangun jalinan antara konsumen supaya membentuk pelanggan sehingga mereka merasa nyaman dan membuat brand atau usahanya itu melekat di hati konsumen, sehingga hubungan yang semakin melekat akan menciptakan persaingan yang semakin tajam. Maka bagi bisnis jasa harus mulai melirik jasa experiential marketing. Experiential marketing itu sendiri adalah merupakan strategi pemasaran untuk mengatasi rasa tidak puas konsumen terhadap produsen yang semula memberi janji muluk-muluk, tetapi akhirnya sangat mengecewakan, tidak ada pengalaman yang memuaskan, sehingga perlu dibangun adanya kepuasan terhadap konsumen. Kemudian emotional brands, artinya kita akan menyentuh emosinya konsumen supaya apa? Mereka semakin merasa cinta, semakin mengenal jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan terhadap konsumen. Untuk poin selanjutnya dalam strategi pemasaran jasa yaitu mengelola bukti atau managing advance. Artinya produk jasa itu karena sifatnya tidak berwujud, maka benda atau peralatan yang menghasilkan jasa perlu adanya perawatan ataupun pengelolaan sehingga para konsumen merasa nyaman ketika menggunakan jasa tersebut. Misalnya jasa angkutan umum, itu di dalam angkutannya penumpang merasa nyaman atau kondisi angkutannya itu sangat bersih atau yang lainnya, itu akan menciptakan sifat atau menimbulkan adanya pelanggan konsumen yang bersifat tetap. Untuk poin selanjutnya yaitu menjaga kualitas jasa. Artinya sebuah perusahaan jasa harus memelihara kualitas jasa supaya jasa yang ditawarkan harus berada di atas saingan dan lebih hebat lagi dari yang dibayangkan oleh konsumen. Artinya bila mana jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen, jika konsumen merasa adanya kepuasan dari yang dibayangkan, bila mana konsumen merasa pelayanan yang diberikan lebih rendah yang dibayangkan, maka yang tercipta konsumen atau pelanggan itu tidak merasa puas. Artinya mereka malah berpikiran tidak kembali lagi menggunakan jasa tersebut. Strategi pemasaran jasa yaitu 5 determinan kualitas jasa. Kloter mengungkapkan ada 5 faktor dominan penentu kualitas jasa yang disingkat TERA, yaitu tangible atau berwujud, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik dan terawat. Kemudian yang kedua empati, yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya, karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh, maka harus dicari solusi segera agar selalu terjaga hubungan harmonis
dengan menunjukkan rasa peduli. Kemudian yang ketiga, responsiveness atau cepat tanggap, yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan dengan cepat, serta mendengar dan mengatasi keluhan atau komplain dari konsumen. Kemudian yang keempat, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Kemudian yang terakhir, assurance atau kepastian, yaitu berupa kemampuan karyawan yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Pemasaran jasa yaitu kita dengan memperhatikan tren gaya hidup masyarakat secara luas atau secara umumnya. Nah, ini ada beberapa tren gaya hidup yang bisa mempengaruhi pemasaran jasa, yaitu yang pertama cashing out, kemudian yang kedua cocooning atau kepompong, kemudian yang ketiga down aging, dan yang keempat economics, yang kelima fantasy adventures, kemudian sauce atau save our soul, smart indulgence dan staying alive, kemudian yang terakhir the vigilant consumers. Begitu penjelasan dari saya. Barangkali ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan, alangkah baiknya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.